1, 2, 3. Selamat datang di Podcast Asik bersama Vokasi. Halo teman-teman calon Dioda Sekolah Vokasi, kembali lagi bersama saya Larissa Junita Briliani, mahasiswa Sekolah Vokasi UGM angkatan 2019. Hari ini kita kembali lagi di acara Podcasti episode ketiga. Nah, di episode ketiga kali ini kita akan berbincang tentang dilema camaba gitu. Nah, karena topiknya mengenai camaba, tentunya kita udah ada narasumber kita dari teman-teman angkatan 2021 nih. Kalau gitu kita perkenalan dulu ya ke teman-teman yang ada di rumah. Mungkin dari Dinda dulu. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan aku Dinda. Kemarin di jalur SNMPTN aku terima di Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil. Oke, halo Dinda. Berarti TPPIS ya, Iya. itu DTS, Departemen Teknik Sipil. Iya, Kalau gitu, sekarang Adrea, boleh kenalan dulu nih. Hai teman-teman, aku Adrea. Kemarin keterima jalur SNMPTN di Bahasa Inggris Sekolah Vokasi UGM. Oke, keren banget nih Bahasa Inggris. Kalau prodi Bahasa Inggris tuh berarti masuknya di Departemen DBSMB ya, Iya. Departemen Bahasa, Budaya dan Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya DBSMB. Nah, aku pengen nanya-nanya nih tentang topik kita hari ini kan dilema camaba. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, kenapa sih kalian milih Sekolah Vokasi UGM di seleksi nasional masuk perguruan tinggi kemarin gitu? Kalau dari aku itu karena dari ngelihat di peluang SMA itu, kalau peluang masuk di sekolah vokasi itu kayak masih besar gitu ya Kak. Terus juga selain itu ngelihat dari alumni sekolah vokasi itu peluang kerjanya juga besar. Oke, gitu. berarti sebelumnya udah riset dulu ya tentang Sekolah Vokasi iya. UGM ini. Kalau dari Andrea sendiri gimana? Kalau aku dulu awalnya kan lagi scroll Instagram nih. Iya. Terus nemu kayak Instagram info masuk PTN gitu tentang jurusan-jurusan di UGM kan. Terus aku ngeliat nih ada beberapa prodi yang peminatnya tuh masih peluangnya gede banget gitu. Ini beneran apa enggak ya? Soalnya UGM gitu. Iya. UGM ya kali peminatnya dikit kan. Terus aku pastiin ke websitenya LTMPT kan. Terus ternyata emang bener. Terus kata ibu aku, coba aja siapa tahu rezeki, ya udah. Nah, terus kemarin kan jalur SNMPTN tuh kayak ibaratnya golden tiketnya masuk Iya. PTN gitu lah ya. Nah, itu persiapan kalian sendiri itu gimana? Kalau dari aku persiapannya itu ya, kalau untuk nilai-nilai gitu ya sebenarnya nggak terlalu ngejar untuk dapat keterima di SNM, tapi ya tetap sebisa mungkin nilainya tuh dimaksimalin. Oke, berarti dari ketika masuk SMA itu emang udah rajin gitu ya? Oke. Gitu, Terus kalau ranking gitu gimana, Dinda, menurut kamu? Kalau menurut rank, kalau per kelas emang alhamdulillah masih di 10 besar ya Kak, tapi pas di eligible itu juga masih bisa masuk. Oke, berarti nggak terlalu kayak nggak terlalu yang harus top 1 gitu banget ya, nggak harus ya, tetap ada Karena juga kesempatan saingannya gitu. juga banyak kan Iya, ya. benar banget. Nah, kalau dari Adria sendiri gimana? Kalau aku emang dari masuk SMK udah ngejar ranking sih. Oke. Udah ngejar ranking tapi belum paham tentang SNM kayak gitu. Pahamnya baru kelas 12. Kelas 12. Kelas 12 baru paham kan. Tapi untungnya rankingnya emang 3 besar terus. Oke, Jadi keren banget sih. gampang buat eligible. Oke, kalau dari persiapan dari sekolah sendiri itu gimana untuk mendaftar SNM itu? Apakah dibantu oleh gurunya atau gimana gitu? Kak, dari Dinda? Kalau dari sekolah aku itu kalau berkas-berkas kayak nilai itu tuh emang udah dari sekolah gitu, jadi ada timnya sendiri. Oke, kalau dari Adria? Iya, yang nginput nilai juga guru waktu Dari pendaftaran guru. SNMPTN. Kita cuman pilih prodinya. di Oke, berarti pendaftarannya. benar-benar golden ticket banget ya SNMPTN ini. Nah, terus kemarin kan ketika pengumuman SNM nih, perasaan ketika pertama kali tahu gitu, aku keterima nih ternyata di SNMPTN SUGM gitu, itu gimana? Dari siapa nih? Dari Adria dulu deh, boleh. Kalau aku awalnya udah nggak berharap malah. Iya. Wah, UGM nih, ya kali aku bisa gitu kan. Terus udah pasrah kan. Pas buka pengumumannya, lah ini seriusan. Terus sampai aku ulang-ulang tuh loginnya. Iya. Mastiin kan biar ini beneran apa enggak sih.
ternyata beneran seneng banget. Oke. Langsung nangis sama teman-teman. Oh, jadi bukanya malah bareng sama teman-teman ya? Oke, sama sahabat-sahabat keren banget aku. sih, keren banget. Terus kalau dari Dinda sendiri gimana? Jadi waktu itu kan hari Senin ya. Terus di minggu-minggu itu tuh sekolah aku lagi ujian. Nah, itu juga hari pertama ujian. Ya makin deg-degan juga sih Iya. sebenarnya. Terus habis itu Nggak fokus gitu iya, ya? nggak fokus orang sampai kan aku juga ada les. Lesnya dari jam 1 sampai jam 3 sedangkan pengumuman jam 3. Iya. Itu juga makin nggak fokus kan ya. Iya. Terus dari sebelum-sebelumnya emang udah nyuruh kakak, udahlah tolong bukain aja, aku nggak berani, Iya. takutnya malah bikin down gitu. Bener. Terus pelan-pelan les, udah disuruh terus sama orang tua, udah ayo dibuka gitu. Nggak taunya kakak tuh udah buka pengumumannya, terus akhirnya alhamdulillah. Oh, jadi kayak dapat surprise gitu Iya. ya. Oke, seru banget sih kayak gitu. Emang ketika kita lagi daftar kita emang yang dinanti-nanti sebenarnya pengumumannya, cuman Iya. juga antara mau buka atau enggak ya gitu ya. Terus ini nih kalian kan udah ya secara pendaftaran SMA kan udah dinyatakan diterima gitu di UGM, tapi kan kalian juga masih harus melewati beberapa tahap untuk menjadi mahasiswa di UGM itu sendiri. Nah, ekspektasi kalian gimana nih ketika nanti kalian udah benar-benar resmi gitu diterima jadi mahasiswa di UGM? Mulai dari siapa? Dari Anda dulu deh. Serah deh, bebas. Ekspektasi aku tuh, aku kayak berharap banget bisa memaksimalkan karena udah keterima di PTN kan, yang nggak aku sangka-sangka sebelumnya. Bakal belajar lebih giat lagi, terus bakal ngikutin organisasi kalau bisa. Kalau bisa, kalau nggak bener-bener sibuk itu bakal ngikutin organisasi. Oke, kalau dari Dinda gimana? Sama juga tetap pengen aktif di organisasi dan juga pengen juga dapat beasiswa. Oke, sebenarnya banyak banget sih kegiatan-kegiatan buat mahasiswa baru yang bisa diikuti, termasuk nanti ada namanya unit kegiatan mahasiswa. Kalau SMA kan kalian mungkin ada ikut ekskul gitu Oh, ya. iya. Di kuliah pun juga ada sebenarnya. Jadi bisa banget tuh buat ngisi waktu luang, itu bisa banget daftar-daftar kayak gitu. Itu banyak banget kok pilihannya. Nah, terus ini nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa siap kalian untuk masuk ke dunia perkuliahan? Kalau aku 8. Oke, udah siap banget sih 8. Enggak juga sih tapi 5 Udah siap banget kali tapi ya. itu. Kalau dari Andrea berapa nih? 7,5 kali ya? 7,5, oke. Ya semoga nanti ketika udah mulai PPSMB gitu ya, setelah PPSMB pun nanti kalian bisa merealisasikan ekspektasi kalian jadi mahasiswa di Sekolah Vokasi UGM ini ya. Nah, terus aku pengen tahu nih tentang closing statement kalian dan juga mungkin ada kasih semangat gitu buat teman-teman yang masih berjuang nih untuk mendapatkan sekolah vokasi. Dari siapa? Aku. Ya boleh. Kalau dari aku, pertama kalian harus kayak minta doa orang tua, itu kayak nomor 1 gitu. Kalau bisa kalian jadi reminder buat orang tua kalian, kayak mah doain aku sekarang gitu, pak doain aku sekarang gitu, supaya kalian tuh doa orang tua tuh paling mujarab gitu. Kalau bisa kalian juga berdoa sendiri, terus jangan lupa belajar, jangan lupa selalu pantau terus jurusan-jurusan yang kalian minatin gitu aja sih. Oke, kalau dari Kalau Dinda. tambahan dari aku juga tetap semangat, terus harus pikiran positif banget, itu tuh juga penting karena juga kayak pokoknya yakin aja gitu kalau bakal keterima lah gitu. Terus jangan lupa juga ibadah sama doanya. Oke, bener banget sih, doa orang tua itu emang yang paling manjur ya buat merestui perjalanan kita menjadi mahasiswa gitulah ya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa kita ada TikTok competition untuk teman-teman SMA, MA, SMK maupun teman-teman yang masih gap year gitu ya. Nah, perlombaan TikTok ini terbuka untuk teman-teman semua dan akan ditutup pada tanggal 25 Mei tahun 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Nah, itu tadi obrolan kita mengenai dilema camaba yang sebenarnya kita nggak perlu lah ya merasa ragu atau gimana gitu ya kuliah di sekolah vokasi dan juga menjadi camaba tuh nggak perlu takut gitu loh. Sebenarnya justru banyak hal-hal baru yang bisa kita dapetin ketika kita menjadi mahasiswa baru gitu. Nah, sekian obrolan kita hari ini. Semoga membawakan manfaat dan juga semoga menambah semangat teman-teman untuk berjuang mendapatkan sekolah vokasi. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye!